Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman Alvaris dari kelas PJKR 2024B dengan NIM 240701063. Sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-13 yang berjudul Tokoh dan Representasi Tasawuf Aswaja. Representasi tasawuf aswaja. Yang pertama, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Perjalanan akademik, Al-Ghazali menghabiskan masa kecilnya mempelajari dasar-dasar keagamaan di Tus dan fikih pada Al-Imam Al-Rodakani, lalu berguru kepada Al-Imam Abu Nasr Al-Ismail di Jurjan, sambil membuat beberapa ulasan terhadap keterangan gurunya. Kemudian ia belajar kepada Imam Al-Haramain di Naisabur hingga menguasai fikih mazhab Syafi'i, khilaf al-mazhab, ilmu debat, mantik, hikmah, dan filsafat. Setelah Imam Al-Haramain wafat, ia pergi ke Muaskar untuk ikut majelis ilmiah Nizam al-Mulk, menunjukkan kapasitasnya hingga namanya terkenal di Baghdad dan negeri-negeri Islam. Karena reputasinya, ia diangkat menjadi guru besar dan pemimpin al-Nizamiyah di Baghdad tahun 484 Hijriah, memberi kuliah teologi dan fikih kepada ratusan ulama termasuk dari mazhab Hanbali. Dan dalam waktu 4 tahun, ia sukses meniti karir cemerlang. Perjalanan spiritual. Di puncak karirnya sebagai akademisi, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual setelah mendalami dan menguasai ajaran Sufisme dari tulisan dan pengajaran lisan para sufi. Ia menyadari bahwa pencapaiannya tidak benar-benar ikhlas karena Allah, sehingga tidak berharga di hadapannya. Dalam Al-Munqidh, ia menceritakan keinginannya untuk keluar dari Baghdad dan beruzlah, namun masih ragu selama 2 tahun. Setelah mantap, ia mengundurkan diri dari jabatan, mewujudkan publik, dan memulai mujahadah dengan mengasingkan diri di Syam selama 2 tahun, lalu ke Bait al-Maqdis untuk khalwah dan menuju Mekah serta Madinah. Setelah beruzlah sekitar 10 tahun, ia kembali mengajar di Naisabur selama 3 tahun sebelum kembali ke Tus. Di akhir hidupnya, ia mempelajari selama 3 tahun sebelum ia mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Ibn al-Jauzi menyebutkan bahwa saat subuh hari wafatnya, ia berwudu, sholat, meminta kafan, lalu meninggal sebelum fajar terang. Corak tasawuf aswaja. Al-Ghazali adalah tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam membela tasawuf Sunni, yakni tasawuf yang dibangun di atas fondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Abu Al-Wafa Al-Taftajani, Al-Ghazali adalah tokoh terbesar pembela tasawuf Sunni, melebihi Al-Qushyairi dan Al-Harawi dengan pertimbangan sosok, sakafah tasawuf dan ilmunya. Tasawuf menurut Al-Ghazali bukan sekedar ilmu, tapi juga disertai amal. Ia memberi perumpamaan bahwa mengetahui definisi sehat, mabuk, atau zuhud tidak menjamin seorang mengalaminya. Intisari tasawuf menurut Al-Ghazali adalah membersihkan jiwa dari sifat tercela hingga hati bersih dari selain Allah. Yang kedua, Abu Hasyim Al-Junaid. Nama dan perjalanan akademik. Nama lengkapnya adalah
Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Junaidi. Ayahnya seorang penjual kaca, sehingga ia mendapat gelar Al-Qawariri. Menurut Al-Qusyairi, Al-Junaid adalah imam para sufi dalam berthariqah. Ia lahir dan wafat di Baghdad 215 Hijriah sampai 298 Hijriah. Al-Junaid berguru kepada 4 tabaqah sufi, masing-masing 30 guru, termasuk pamannya Al-Syiri, Al-Sakati, dan Harits Al-Muhasibi. Suatu ketika Al-Syiri bertanya kepadanya tentang rencana belajar setelah darinya. Al-Junaid menjawab akan belajar kepada Al-Muhasibi. Al-Syiri menyetujui, lalu berdoa, semoga Allah menjadikanmu ahli hadis yang sufi, bukan menjadi sufi yang ahli hadis. Corak tasawuf Al-Junaid. Al-Junaid adalah tokoh dalam tasawuf Sunni. Ia sangat menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Junaid mampu mengendalikan keadaan-keadaan spiritual yang datang ke dalam hatinya sehingga ia tidak pernah mengucapkan syatah. Syatah menunjukkan kekurangan dan kelemahan seorang sufi. Sekarang saya akan menjawab soal, mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja? Jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi dianggap sebagai representasi tasawuf aswaja karena Imam Al-Ghazali benar-benar menguasai ilmu dan menyanggah pendapat-pendapat orang yang menurutnya telah melenceng dari kebenaran. Imam Al-Junaidi menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua tokoh tersebut menyeimbangkan antara spiritualitas dan kepatuhan pada syariat Islam serta menolak penyimpangan yang dapat menjauhkan umat dari ajaran yang benar. Oke, semua saya setelah menjawab soal-soal yang ada di pertemuan 13. Apabila ada kata atau ucapan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.